Baik, saat ini kami berada di kebun kelompok tani sehati di desa Tuplopo, bersama dengan Frater Herman Tugas Ginting yang membina kelompok dan sudah mengerjakan pertanian khususnya komoditi horti. Komoditi yang ada di sini adalah tanaman cabai dan juga tomat ya, Frater. Kemudian ada komoditas apa lagi, Frater? Ini ada picek kumbang, ada juga ada picai dan lain-lain. Seperti itu. Dan keberadaan Frater Herman Tugas Ginting ini kami juga sangat mendukung, karena ini semua juga pertanaman horti yang berbasis organik, dan kami mendukung dari UPT Perbenihan Kebun Dinas dan Laboratorium Hayati Perkebunan, karena kita menyiapkan agen pengendali hayati seperti itu, dan ini sangat mendukung pertanian yang berkelanjutan. Frater, pada kesempatan ini kita juga mau mendapatkan alasan apa Frater jauh-jauh dari Medan, meninggalkan Medan, datang jauh ke timur ini dan membina kelompok tani yang mencapainya saja kita membutuhkan sekitar 1,5 jam sampai di sini, Frater. Silakan, Frater. Ya, benar sekali. Terima kasih Bu sudah mengunjungi kami di kampung ini, di kebun ini. Ini kebun contoh kelompok tani sehati yang ada di Dusun Banovo, Desa Tuplopo, Kecamatan Likumi Selatan, TTU. Ya, jadi memang bisa dikatakan bahwa bagi agak aneh, agak lucu, agak lari seorang biarawan sekarang berkebun begitulah ya. Nah, biasanya di sekolah atau di gereja atau tapi biara ini keluar dari tembok biara, tidak keluar dari Frater ya. Tetapi bergaul dengan masyarakat dan malah bergelut dengan pertanian lagi. Betul. Jadi saya dari Ordo Fransiskan Konventual yang sudah disebut OFM KON. Ya, jadi ada pusat di Medan, dan pimpinan 5 tahun yang lewat mengutus saya ke Timor ya, dengan tugas yang baru sebenarnya untuk melihat dan tinggal di Timor gitulah. Tapi ketika kita mulai merasul, melayani di kampung ini, maka menjadi, bagi saya pada saat itu menjadi lucu mengapa datang orang jual sayur ke kampung ini begitu. Padahal di sini tanah luas, banyak sekali yang kosong, yang hutan begitu. Jadi kita pikir mengapa gak digunakan ini lahan? Padahal mereka juga ekonomi juga agak susah begitu. Maka mulai kita ajak 2-3 orang, mulai kita berkebun dengan harapan paling tidak mereka tidak beli sayur lagi dulu awalnya. Tapi nampaknya pelayanan ini, karya ini, setelah kita lihat renungkan pelan-pelan, sungguh sangat bermanfaat untuk keluarga. Maka mulailah kita bentuk kelompok tani sehati ini, dan inilah sekarang keadaan kami ada 40 anggotanya, dan hampir semua anggota itu memiliki kebun yang kita juga cek setiap saat. Iya, ini Frater ini tadi juga dalam cerita kita juga baru tahu Frater sebenarnya mantan rektor yang juga pendidikannya sampai dengan S3. Tapi akhirnya memutuskan bergelut dengan persoalan petani dan kelompok tani yang ada di TTU ini, khususnya di Desa Tuplopo ini. Ya, tentu saja ada suka dukanya. Mungkin Frater sedikit menceritakan awal ketika masuk, bagaimana juga perjuangannya sampai sudah 5 tahun ada di sini, Frater. Awalnya memang sebagai orang Medan saya takut ya, takut datang ke timur karena kita belum pernah lihat, dan orang kita dengar selalu mengatakan menakutkan bahwa nanti di timur begini begitu. Tapi dan betul memang ketika saya di kampung ini, masuk kampung ini juga menjadi satu perjuangan yang bagi saya cukup berat, karena 95% masyarakat di kampung ini tidak tahu bahasa Indonesia. Malah saya tidak tahu juga bahasa Dawan. Tapi karena mungkin dari kita memberikan diri, hanya tanpa komunikasi secara bahasa kami bisa saling mencintai lewat gaya hidup dari berbagai masing-masing, dan hanya bisa kita mulai. Tapi
membuat kebun ini juga tidak, ini kan dulu semua hutan Ibu, tapi ya saya itu tadi saya pikir ya kalau kita mempunyai niat baik, Tuhan pasti memberikan jalan. Ya, seperti Ibu juga jauh-jauh dari Kupang kemarin hanya sampai di hutan ini kan. Sampai di sini. Baik, ini jadi total anggota yang sudah terlibat di dalam kelompok ini 40. sudah 40. Ya. Dan mungkin juga sedikit frater kita lihat itu ada juga ternak babi, kemudian tadi juga Roma juga cerita bahwa ada ikan lele, berarti sebenarnya pertanian terintegrasi itu sudah diterapkan. Jadi ada komoditi perikanan, kemudian ada peternakan dan pertanian. Seperti itu, frater, itu luar biasa. Mungkin juga artinya apa saja yang bentuk dukungan pemerintah yang sudah didapat ataupun dibutuhkan, apa yang masih bisa kami buat begitu untuk juga bisa sama-sama membangun ini Nusa Tenggara Timur. Ya, terima kasih Bu. Di sini ada memang babi, ada sapi, ada ayam, ada ikan, ada macam-macam. Tapi bersyukur semua ini ada karena kita seperti penekanan juga oleh Paus sekarang itulah Dr. Si untuk mencintai lingkungan hidup, dan juga memang semangat kami sebagai Fransiskan konventual itu saudara bagi semua, jadi harus mencintai lingkungan hidup dan juga dunia ini, betul lah. Maka kita utamakan di sini organik. Jadi ternak-ternak ini sangat bermanfaat untuk tanaman ini. Ya, jadi dari komposnya kita gunakan untuk ternak, untuk tanaman, dan tanaman juga contohnya kol apa semua. Kadang-kadang kita juga harus kasih ke mereka begitu Ibu. Jadi di pertanian di TTUIN juga kebetulan saya sebagai ketua KTNA, ya mereka juga mensupport begitu lah. Kita secara moral support, dan ya itu salah satu dukungannya mensupport kami secara moral Ibu gitu. Dan saya mengharapkan juga paling tidak keadaan Ibu dari Kupang menguatkan kami, menguatkan kami bahwa kami juga didukung betul. Baik, terima kasih. Jadi ora et labora, bekerja dan berdoa sudah dilakukan oleh Frater Herman Tugas Ginting, dan semoga ini juga menjadi cahaya, terang dan garam bagi masyarakat kita, terutama di Nusa Tenggara Timur. Terima kasih. Terima kasih. Do teu carinho, do teu olhar.